Virus influenza H1N1 telah menyebar di seluruh China, menyebabkan gejala yang parah. Vision Times telah melaporkan peningkatan yang signifikan dalam kasus-kasus influenza H1N1 di seluruh daratan China yang mengakibatkan banyak rumah sakit dibanjiri pasien. Gejalanya dilaporkan lebih parah daripada yang dialami selama wabah COVID-19 sebelumnya, dengan anak-anak yang sangat terpengaruh. Pada tanggal 24 Februari pengguna Twitter Nuom memposting pesan yang mengklaim bahwa dalam epidemi saat ini di daratan China, kebanyakan orang telah melaporkan gejala yang lebih parah daripada gelombang COVID-19 sebelumnya, terutama demam tinggi dan diare, dan banyak anak-anak dan orang tua yang terkena dampaknya. Situasi di rumah sakit di seluruh negeri tampaknya mengerikan, dengan banyak anak yang menunggu dalam antrean panjang hingga 4 jam untuk menemui dokter. Setelah didiagnosis, pasien seringkali hanya diberi obat tanpa ada pilihan pengobatan lain. Video yang beredar secara online pada tanggal 26 Februari menunjukkan rumah sakit yang penuh sesak di Shenyang, Provinsi Liaoning, terutama di Rumah Sakit Universitas Kedokteran China pertama, di mana ruang tunggu penuh sesak tanpa kursi yang tersedia. Sebuah video menunjukkan orang-orang berbaring di lantai, di lorong rumah sakit, di Shenyang, menyuarakan perjuangan mereka di tengah situasi saat ini. Selain itu pada tanggal 25 Februari beberapa orang menerima terapi infus, di Lijia Plaza, di kota Daking, Provinsi Heilongjiang. Dalam video lain, yang dibagikan pada siang hari, tanggal 24 Februari dilaporkan bahwa karena wabah ini, tidak ada anak yang bersekolah di taman kanak-kanak setempat. Seorang netizen mengatakan, virus flu H1N1 telah membuat saya mengalami rasa sakit yang sama seperti saat saya mengidap COVID-19. Saya menahan demam, kedinginan, dan rasa sakit di sekujur tubuh saya, dan mengira ini sudah hampir berakhir, namun sakit kepala karena batuk terus berlanjut. Sakit kepala yang sangat parah hingga rasanya seperti kepala saya akan meledak, dan saya merasakan sakit di jantung, hati, dan paru-paru. Bahkan bernapas pun terasa menyakitkan. Itu adalah malam yang sulit dan saya harus menggertakkan gigi keras-keras menahan rasa sakit, tidak peduli betapa tidak nyamannya itu. Menurut laporan mingguan terbaru, dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Beijing, pada tanggal 22 Februari jumlah kasus influenza yang dilaporkan, dari tanggal 13 Februari hingga tanggal 19 Februari melebihi kasus COVID-19. Subtipe H1N1 dari virus influenza A ditemukan sebagai yang paling umum di antara virus influenza yang lazim di Beijing, yang menyumbang 64%. Sementara, subtipe H3N2 menyumbang 35%, dan influenza menyumbang 1%. Dr. Chen Xian, Direktur Departemen Pernapasan di Rumah Sakit Persahabatan, China, Jepang, menyatakan bahwa awal musim semi biasanya menandai periode puncak untuk kasus flu. Dia lebih lanjut berspekulasi bahwa alasan flu tidak diketahui pada musim dingin lalu mungkin karena flu tersebut tertutupi oleh infeksi COVID-19. Dr. Chen juga mencatat bahwa gejala awal COVID-19 dan influenza adalah serupa, tetapi tes antigen dapat digunakan untuk membedakan kedua virus tersebut. Menurut The Epoch Times, setelah pengumuman resmi CDC Beijing, frasa seperti kasus flu Beijing melebihi COVID-19 dan insiden flu H1N1 yang tinggi, dengan volume pencarian harian hampir 70.000 dengan cepat naik ke puncak daftar trending. Sementara itu, informasi yang disebarkan oleh pemerintah China masih belum jelas, sehingga penduduk daratan menimbun obat sebagai persiapan untuk gelombang infeksi berikutnya. Seorang penduduk Beijing mengatakan bahwa obat flu Sultimifer saat ini sudah habis dan tidak dapat ditemukan di rumah sakit atau apotek. Dengan ketakutan dan kecemasan seputar COVID-19, dapat dimengerti orang-orang khawatir tentang kemungkinan gelombang kedua. Jika berita tentang wabah influenza muncul selama periode ini, tidak mengherankan jika orang menjadi khawatir dan curiga.